forget my sorrow. My joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Blessed be your name. Blessed be your name. Your grace was the cure. In you I'm victorious, yeah. My future's secure. 'Cause when I'm with you, 'cause when I'm with you, I come alive. My days full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. Yeah. My eyes are on you, and yours. 'Cause when I'm with you, Lord, I come alive, yeah. Dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you. Here we go, you ready? Yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Hello everyone, my name is Pastor June Escosar. As Every Nation Director for Southeast Asia, it is my distinct privilege to welcome all the delegates to the Build Southeast Asia Virtual Conference. These are the nations of Brunei, China, Indonesia, Malaysia, Singapore, and Timor-Leste. We welcome you to this Facebook private group for all the delegates to interact with one another and share updates that leads to the day of the conference. Again, our threefold purpose while we are gathering together is to continue to equip and train you for the works of the ministry. Secondly, to reinforce and clarify our mission and vision, why we exist as a ministry. And thirdly, of course, to strengthen our relationship together. I hope that each of you look forward to this very, very exciting conference we have. So just please participate, be involved in our Facebook private group. Looking forward to see you at the day of the conference, October 13 and 14. God bless you all. Selamat pagi, selamat hari Minggu Jemaat Every Nation Makassar. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir bergabung dalam ibadah online kami. Gereja Every Nation ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Menghormati Dia berarti kita datang kepada Yesus Kristus, merendahkan diri kita dan meninggikan Dia, dan Dialah yang layak dipuji. Mazmur 96 ayat 1 dan 2 mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Saat ini kita berada pada situasi yang serba terbatas, ruang gerak kita terbatas, tetapi keadaan saat ini tidak akan menghentikan kita untuk memuji Tuhan dan memberitakan keselamatan yang daripadanya. Kita bersyukur bahwa sampai detik ini, roh, jiwa, dan tubuh kita tetap terpelihara dengan sempurna. Untuk itu, mari bersama memuji dan meninggikan namanya yang agung. Mari kita datang dengan penuh sukacita, menyembah Dia, sebab hanya Dia yang layak untuk kita tinggikan. Amen. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Mari kita angkat pujian kita bagi Dia.
because you always close to us. Kau yang selalu bersama kami. Kami mampu Tuhan berjalan melewati apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Kau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar, yang luar biasa dalam hidup kami. Ditinggikanlah Kau, dimuliakanlah Kau, besarlah nama-Mu. Dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji di kediaman Allah Maha Kudus. Kesukaan bagi seluruh bumi. Mari katakan, Tuhan yang memberiku kemenangan, Kau yang telah mengalahkan musuhku. Kami berlutut di hadapan-Mu, Tuhan kami tinggikan nama-Mu. Tuhan kami bersyukur sebab daya-Mu dalam hidupku. Tuhan kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Kaulah Allahku, penguasa langit dan bumi. Katakan besarlah Engkau, besar, untuk dipuji di kediaman Allah Maha Kudus. Kesukaan bagi seluruh bumi. Katakan Kau, kemenangan, Kau yang telah mengalahkan musuhku. Kami berlutut Tuhan, berlutut di hadapan-Mu. Tuhan kami tinggikan nama-Mu. Kami bersyukur sebab daya-Mu dalam hidupku. Tuhan kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Kaulah Allahku, penguasa langit dan bumi. Tuhan kami tinggikan nama-Mu. Kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Kaulah Allahku, penguasa langit dan bumi.
ada yang lain, tidak ada nama lain. Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kami datang membawa hidup kami. Inilah persembahan kami Tuhan. Biar Engkau berkenan, biar Engkau yang bertahta atas puji-pujian kami. Sebab hanya Engkau yang kami inginkan Tuhan, tidak ada yang lain. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Dan kami percaya Tuhan, karena kami memiliki Engkau, kami mampu Tuhan melewati hari-hari kami. Kami tidak takut dan khawatir lagi. Sebab hanya Engkau, sebab hanya Kaulah penguasa langit dan bumi. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya hari ini ada firman yang baru, ada firman yang akan memerdekakan setiap orang, dan firman yang akan mengubahkan setiap hidup. Kami hanya percaya dalam kuasa dan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur segala kemuliaan, segala kehormatan milik Engkau semata-mata. Kami bersyukur sekali lagi. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya kuasa kasih Kristus menyertai kita senantiasa. Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Kita tetap dalam ibadah online, tetapi selalu kita ingat, kita senantiasa satu di dalam Dia. Ada sukacita, damai sejahtera oleh kuasa Roh Kudus memenuhi kita semuanya untuk hidup di dalam Dia, tinggal di dalam kasih-Nya bagi kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita tetap di dalam serial khotbah The Gospel Explained, dan kita sudah masuk di dalam minggu yang ke-12. Dan ayat utama kita terambil di Roma 8 ayat 1 sampai 17. Roma 8 ayat 1 sampai 17. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita baca bersama-sama di Roma 8 ayat 1 sampai 17. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena kinan daging adalah maut, tetapi kinan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab kinan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati
akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur, bersuka cita karena Kau. Segala pujian, hormat, hikmat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Dan kami bersama-sama ya Tuhan, siap mendengarkan firman-Mu. Tahirkanlah hati kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Firman-Mu berkuasa ya Tuhan atas hidup kami. Supaya dengan demikian ya Tuhan, nyata kemuliaan Engkau untuk memuliakan Engkau saja ya Tuhan. Terpujilah anugerah-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di Roma 8 ini, Paulus mau menjelaskan dan telah menuliskan bagaimana kasih Bapa itu melalui Yesus Kristus, karya Yesus Kristus, pekerjaan Yesus Kristus, karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, supaya jangan satu pun ada yang binasa, yaitu membuat kita semuanya memperoleh kasih karunia. Apa yang terjadi pada kita? Berdasarkan kasih karunia-Nya itulah kita semuanya percaya kepada Dia, memiliki iman selama kita hidup di dunia ini. Sebab itulah yang berkenan kepada Dia dan menunjukkan suatu identitas yang baru di dalam Dia. Kalau kita baca di ayat yang pertama tadi, menuliskan bahwa demikianlah sekarang di dalam Kristus. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Pertobatan kita berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Inilah sebab akibat, yaitu ada iman menunjukkan kasih karunia-Nya, maka tidak ada lagi penghukuman dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Dan kita menyadari dengan tepat, menyadari dalam makna, kita tahu di dalam hati kita, kita menyadari di dalam pikiran kita tentang siapakah kita ini. Dengan tegas juga, seperti yang telah kita belajar bersama di Roma 7, bahwa hukum Taurat itu kudus, rohani, tetapi kita manusia bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Dan dikatakan
apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci. Itulah yang aku perbuat. Ada konflik di batin kita, di hati nurani kita. Dan ini kesimpulannya Paulus. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Dan dikatakan sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Kesimpulannya, aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Mari kita tekankan pertanyaannya ini. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Upah dosa ialah maut. Bukan apa yang aku akan kerjakan supaya aku lepas dari tubuh berdosa ini. Karena kita tidak bisa mematahkan kuasa dosa. Kita tidak bisa mengalahkan dosa. Kita justru menjadi budak, tawanan dari dosa itu. Kita menjadi milik orang lain, yaitu manusia yang berdosa. Siapakah? Hanya Tuhan saja yang dapat menghancurkan, mematahkan kuasa dosa. Itulah begitu besar kasih Allah. Dia datang sebagai manusia. Allah telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Itulah kabar baik. Itulah Injil kebenaran. Dialah itu Yesus Kristus Tuhan. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan perjanjian Allah kepada bangsa Israel dengan Taurat. Taurat itu kudus. Apa yang kita lihat. Terus menerus manusia itu, sekalipun juga bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, juga menunjukkan ketidaktaatannya, juga menunjukkan pemberontakannya, dan segala usaha yang baik, religi sekalipun juga, pelayanan sekalipun juga, persembahan juga diberikan, tetap menunjukkan siapakah manusia itu yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Tapi marilah kita lihat sekarang, syukur pada Allah, syukur pada Allah, oleh karena kasih-Nya yang besar. Dia mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelesaikan bagi kita semua. Menyelesaikannya adalah membebaskan kita dari kutuk dosa ini. Memisahkan dan mengembalikan kita kembali kepada Allah. Menjadi milik kepunyaannya. Dan kita lihat tadi, sekarang ini, di dunia ini, waktu di dunia ini, ada kehidupan yang baru, yaitu manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Dan manusia lama itu, daging kita ada, tetapi dosa tidak menguasai lagi.
tidak bisa menguasai manusia baru yang diciptakan Allah, yang dipenuhi dengan perjanjian baru, yaitu Injil kebenaran. Dia telah menyucikan hati pikiran kita. Ada hati dan roh yang baru. Batin dipenuhi sepenuhnya, dikuasai sepenuhnya dengan firman kebenaran. Roh Kudus telah dikatakan memenuhi hukum Kristus, yaitu Roh Kudus, firman kebenaran. Ada roh kebenaran. Tuhanlah yang mengerjakan segala usaha kita. Tidak mungkin, kita tidak mungkin mengalahkan dosa itu. Firman menjadi manusia, Yesus menjadi manusia untuk menggenapi kehendak Allah. Yesus tidak mengatakan dia datang untuk menghapus atau meniadakan Taurat. Bahkan dia katakan, satu iota pun tidak dapat dibatalkan. Demikianlah dia menggenapi Taurat itu. Nah, bagaimanakah caranya? Kita sudah menyadarinya. Kita sudah bahkan menerima kasih karunia ini, yaitu dia mati, dia menjadi kutuk karena kita. Dia mengambil dosa itu dari kita. Hanya dialah yang memiliki firman. Dialah yang memiliki kuasa, power itu. Dialah yang memiliki roh Allah itu. Maut tidak berkuasa atasnya. Dengan demikian, kita bersekutu dengan dia. Oleh karena panggilan dan pilihannya, karena kasih karunia kepada kita, kita bersekutu di dalam penderitaannya, dalam kematiannya. Kita mati terhadap dosa. Dia yang mengambil dosa itu. Tetapi kemudian, dia bangkit dari antara orang mati. Kita pun bangkit bersama dengan dia. Oleh karena roh kebenaran itu. Roh dan kebenaran. Sehingga itulah yang menguasai kita sekarang. Menjadi manusia baru. Dosa tidak berkuasa lagi. Kita tetap jelas dalam ada daging. Bisa tetap ada bermacam-macam keinginan. Fisik bisa juga memperlihatkan keinginan-keinginan ini. Bahkan kita pun tahu akibat dosa yang tadi. Ada keangkuhan, ada iri hati, ada kecemburuan. Kita sudah paham yang mana itu buah-buah daging, sifat karnal. Kita paham tentang hal itu. Tapi sekarang di dalam Tuhan tidak ada lagi penghukuman. Karena dia telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan maut. Dan sekarang kita ada bersama dengan dia. Karena dia, yaitu di dalam hukum roh. Itulah manusia rohani yang hidupnya oleh roh, oleh firman. Dan sekarang, selamanya, hidupnya oleh iman. Diteguhkan oleh iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tuhan menguduskan hidup kita. Yaitu pembaharuan yang dikerjakan oleh roh.
di dalam hidup kita, dalam hati dan pikiran kita, dan terus-menerus ditetapkannya langkah kita, dipimpinnya hidup kita di dalam Roh. Nah, inilah yang kita pelajari bersama. Yang pertama adalah kita menetapkan pikiran kita berdasarkan kasih karunia iman, menetapkan pikiran kita pada hal-hal yang dari Roh. Kita mengenal yang manakah kehendak Allah oleh karena tuntutan Roh. Yesus katakan kepada murid-muridnya di Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Kita lihat ini. Roh Allah berdiam dan tinggal tetap di hati kita. Dan kita lihat, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Dan Yesus meyakinkan para murid-murid bahwa penggenapannya adalah kita kembali kepada Dia. Dan firman-Nya ada di dalam hati kita, terukir di dalam hati kita. Dan Roh Allah berdiam di dalam hati yang baru untuk taat dan setia kepada firman. Taat dan setia itu adalah kasih Allah, mengasihi Allah seterusnya dan sampai selama-lamanya. Itu dia katakan, kamu akan menuruti segala perintah, sebab Dialah yang mengerjakannya di dalam hidup kita. Dan Roh kebenaran, Roh Kudus, itulah yang menyertai kita senantiasa, yang menuntun hidup kita. Bahkan dikatakan, Dialah penolong itu, penghibur itu, Dialah kekuatan kuasa Allah di dalam diri kita. Dan kita lihat bahwa Dialah yang menuntun kepada seluruh kebenaran. Berarti di dalam diri kita kekuatan itu mematahkan, mengalahkan kuasa dosa itu. Karena hidup oleh Roh. Nah, dengan demikian, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri kita seterusnya selama kita di dunia ini? Kita memikirkan perkara-perkara yang rohani. Apa yang ada di pikiran kita timbul dari hati kita. Dan hati adalah hati yang baru, roh yang baru. Di ayat 4 tadi, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Di Kolose 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang ada di hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu perjabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan
juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama setelah kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halik. Di Kolose pun ini sangat jelas. Tuhanlah yang mengendaki hidup kita demikian, supaya kita senantiasa bersama-sama dengan Dia. Demikian kita mengerjakan keselamatan kita berdasarkan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yesuslah yang mau kita tetap di dalam Dia, dalam kasih-Nya. Itulah Dia katakan kepada murid, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat buat kamu. Dan di dunia ini, di mana kita berada, ada rumah Tuhan, ada gereja Tuhan, ada jemaat Tuhan. Tuhanlah yang membangun berdasarkan kasih Allah. Dialah yang menetapkan rumah Tuhan ini dengan kuasa roh, dengan kuasa firman. Injil kebenaran itu, itulah yang Dia ukirkan kepada kita semuanya. Adalah batu-batu yang hidup. Dan kita semua bertanggung jawab. Memiliki tanggung jawab itu. Tapi bukan untuk dibenarkan dengan kekuatan kita. Tetapi tanggung jawab adalah karena kasih Allah. Roh Allah menolong kita. Membuat kita hidup di dalam damai sejahtera, sukacita. Ada otoritas saya akan menolong untuk tetap kuat di dalam Kristus. Ada begitu banyak saudara-saudara saya menolong saya untuk tetap kuat di dalam Dia. Bahkan bukan hanya menasihati, bahkan menegur saya juga. Semuanya karena kasih Allah. Semuanya karena kehendak Allah. Dengan penjagaan demikian, tergenaplah kuasa firman ini. Demikianlah Tuhan mendidik kita. Kasih karunia-Nya mendidik kita. Dipimpin sepenuhnya oleh Roh Allah. Itulah kemenangan kita. Itulah yang membebaskan kita. Tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi kutukan. Tidak ada lagi pendakwaan dari hukum dosa dan maut. Dan hal yang kedua adalah identitas baru hidup kita. Karena hidup di dalam Roh. Dipimpin oleh Roh. Ayat 14 tadi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikianlah suatu kesaksian yang kokoh, hubungan yang
dipulihkan oleh karena pekerjaan Yesus Kristus buat kita semuanya. Dialah yang mengerjakan untuk mengembalikan kita kepada Bapa sebagai milik kepunyaannya. Dan di dalam dunia ini, Roh Allah itulah yang memimpin kita. Tidak ada lagi penghukum, ketakutan tentang hal itu. Selama kita di dunia ini, tetapi dipimpin oleh Roh Allah, menunjukkan kita adalah anak Allah yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Setiap saat kita memiliki Allah dan dapat berseru kepada, memohonkan pertolongan kepada, memohonkan perlindungan kepada, dan kita berubah. Ada nilai kebenaran itu dalam kita karena ada Roh Allah. Ada karakter sebagai anak-anak Allah. Dialah yang membentuk kita. Semuanya menunjukkan satu tujuan, yaitu kemuliaan hanya bagi Allah, yaitu ketaatan kepada Dia, yaitu kehidupan yang takut akan Dia. Orang benar, orang yang dipilihnya, orang yang ditentukan adalah milik kepunyaan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Biarlah saat ini ya Tuhan, Kau menumbuhkan hidup kami ya Tuhan, dengan kekuatan kuasa yang berasal daripada Engkau, berasal daripada yang di atas ya Tuhan. Kami mau berserah sepenuhnya kepada Engkau, bahwa hanya Kaulah ya Tuhan yang bisa melepaskan kami dari segala ikatan dosa, dari segala sifat-sifat buruk akibat dosa yang kami sadari, yang kami tahu ya Tuhan, menuju kepada kebinasaan, bahwa hukum dosa, hukum maut itu ya Tuhan berlaku sepenuhnya, dan tidak bisa ada yang menghindari, dan pasti menuju kepada kematian, kebinasaan. Syukurlah kepada Engkau ya Tuhan. Engkaulah saja yang membebaskan kami, melepaskan kami dari kutuk dosa itu. Dengan jalan Kau menjadi kutuk, menggantikan dosa-dosa kami ya. Karena Engkau tahu siapakah manusia ini. Tapi tidak ada satupun yang gagal di dalam Kau. Tidak ada satupun ya Tuhan
yang sia-sia di dalam Kau. Firman-Mu tergenapi ya Tuhan. Hidup yang kekal. Dan Kau telah menentukan pilihan ini supaya jangan ada yang binasa, jangan ada satupun yang sia-sia. Kau menentukan ya Tuhan hidup kami untuk berpindah dari maut ini, berpindah dari perbudakan dosa ini, tidak lagi dikuasai oleh hukum dosa, hukum maut, tapi Kau menggenapi di dalam hidup kami firman kebenaran. Kau menggenapi ya Tuhan dengan Injil kebenaran. Itulah Engkau Yesus Kristus Tuhan, memberikan hati yang baru, roh yang baru. Dan itulah yang berdiam di dalam hati kami sekarang, di dalam batin kami. Itulah yang menguasai seluruhnya hati, jiwa, pikiran, kehendak, keinginan, semuanya ya Tuhan. Kuasai sepenuhnya oleh firman kebenaran, oleh roh kebenaran ya Tuhan. Untuk pembaharuan, perubahan di dalam Kau saja ya Tuhan. Dengan demikian menjadi puji-pujian, penyembahan yang berbahan datang Kau dan untuk menyatakan kemuliaan Kau. Kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami tetap berseru, berdoa kepada Engkau. Pimpinlah hidup kami di dalam Kau saja Tuhan. Kami berserah sepenuhnya di dalam Kau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Tuhan kami, kekuatan dan mazmur kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya pada Engkau saja. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk membawa persembahan kita. Kita percaya hidup kita menjadi berkat untuk memberkati banyak orang. Ada pekerjaan Tuhan yang mulia yang kita kerjakan bersama-sama supaya Injil kebenarannya dinyatakan di dunia ini. Gereja Tuhan kuat dan tetap bangkit untuk menjadi saksi yang kokoh, yang teguh bagi kemuliaan Tuhan. Dan ada visi kita ke Toraja. Ada saudara-saudara kita. Ada tim kita yang melayani di sana sekarang. Kita berdoa, tetap dukung, dan kita percaya kuasa Tuhan bekerja untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami siap membawa persembahan kami ya Tuhan. Tahirkanlah hati kami. Kami mau membawa, memberi dengan sukacita. Ketulusan hati. Semuanya adalah berkat daripada Engkau ya Tuhan. Untuk memberkati banyak orang. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Berkatilah setiap tangan yang memberi. Ada rancangan-Mu yang mulia. Rancangan damai sejahtera, sukacita, kebenaran oleh kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Dan biarlah segala sesuatunya ini dipakai untuk maksud-maksud kemuliaan Engkau. Jadilah menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atasnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat memberi.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari kuat kuasa Roh Kudus, memenuhi hati kita, menguasai hidup kita, seterusnya, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.